Shalom anak-anakku kelas 9E. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dengan Bu Kris pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama pada saat ini, yaitu pada materi mengenal gerejaku. Apa tujuannya? Kita belajar mengenal gerejaku. Yang pertama, kita dapat menjelaskan terjadinya perpecahan gereja. Dimulai dari perpecahan gereja yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan berdirinya gereja-gereja di Indonesia. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan gereja dapat mengusahakan kesejahteraan kota. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi ini, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita lanjutkan dengan doa dan pembacaan Alkitab. Kita pujikan, Kau telah memilihku. Kita nyanyi bersama-sama. Kita pujikan dengan hati dan dengan rasa syukur pada Allah. Dunia dibentuk
berdoa. Segala hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, karena atas kebaikan-Mu Engkau sudah pimpin dan berkati kami semua. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mohon Engkau izinkan kami untuk belajar. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami dan beri kemampuan dan kemauan kami di dalam belajar kami, supaya kami bisa memahami apa yang akan kami pelajari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, untuk pembacaan Alkitab sebagai bahan pelajaran ini, kita ambil dari Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Kemudian Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27 dan Yeremia 29 ayat 4 dan 7. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa gereja di Indonesia? Waduh, sangat banyak sekali ya. Baik, kita sebut gereja kita masing-masing saja. Ya, contohnya di sini ada banyak gereja atau 10, tapi lebih dari itu ya, banyak gereja. Ya, ada GKJ, Gereja Kristen Jawa, dan lain sebagainya. Kalian bisa tahu kepanjangannya, ya silakan kalian cari apa kepanjangannya dari gereja-gereja ini. Baik, kita akan masuk tentang bagaimana gereja itu bisa terjadi perpecahan. Perpecahan gereja yang pertama ya, terjadi di Yahudi ya, atau di Israel, yaitu muncul dua kelompok pada saat itu. Kelompok pertama adalah kelompok Petrus dan Yakobus. Kelompok ini mempermasalahkan sunat. Mereka mengatakan, apakah orang yang bukan Yahudi untuk menjadi Kristen harus disunat? Ya, karena pada saat itu yang pertama kali yang percaya pada Tuhan Yesus memang orang Yahudi, ya, yang dibaptis oleh Petrus. Kemudian muncul kelompok Paulus. Kelompok Paulus ini mengatakan bahwa gereja itu satu tubuh, yaitu Kristus. Tubuh ini mempunyai anggota, ya, yaitu ada mata, ada tangan, kaki, telinga, mulut, hidung, dan lain sebagainya. Itu satu tubuh, punya anggota yang banyak, punya peranan sendiri-sendiri, tetapi satu ya, tubuh. Nah, oleh sebab itulah terjadi perpecahan. Padahal Tuhan Yesus pada perjamuan yang terakhir bersama muridnya ini berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Itu bisa dibaca dari Yohanes 17 ayat 21. Tampaknya Tuhan Yesus sudah menyadari bahwa pengikutnya akan terancam perpecahan, dan itu memang terbukti. Ya. Dan akibat perpecahan itu, maka tahun 50 Masehi diadakanlah konferensi di Yerusalem yang sering dikenal dengan nama Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik, yang menghasilkan keputusan bahwa orang Kristen harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian menjauhkan diri dari darah, jadi tidak boleh makan yang sudah dipersembahkan pada berhala, makan darah, ya. Kalau orang Solo bilang saren, ya. Kemudian tidak boleh makan daging binatang yang dicekik, tidak boleh melakukan percabulan. Tetapi ternyata hasil konferensi Yerusalem tidak merupakan penyelesaian yang terakhir. Mereka
kemudian terjadi banyak perpecahan. Perpecahan berikutnya yaitu muncul kelompok orang Kristen yang berdasarkan rasul-rasul. Ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, Petrus, Kristus sendiri. Ya, kelompok Kristus. Kemudian ada kelompok yang berdasarkan karunia roh. Mereka membuat kelompok bahwa mereka mendapat karunia mujizat. Mereka mendapatkan karunia bahasa roh. Mereka mendapatkan karunia menerjemahkan bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh. Kemudian pada tahun 1054 terjadi perpecahan antara gereja Katolik Timur atau gereja Ortodok dengan gereja Katolik Roma atau gereja Barat. Kemudian pada tahun 1517 muncul seorang reformasi atau gerakan, ya, seorang yang melakukan gerakan reformasi atau pembaharuan yang mengakibatkan muncul Kristen Protestan. Dia adalah Martin Luther. Martin Luther ini melakukan 95 dalil di pintu gereja. Dan kemudian menghasilkan 3 doktrin reformasi, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Dia mengatakan keselamatan manusia itu hanya pada sola fide atau pada iman orang itu sendiri. Pada kasih karunia Allah sering disebut sola gratia, dan hanya berdasarkan firman, yaitu sola scriptura. Sehingga muncullah banyak gereja akibat perpecahan ini. Kemudian juga perpecahan karena masalah ajaran dan tata ibadah. Dan ini sampai sekarang perpecahan itu terjadi karena menganggap ibadah atau gerejanya yang paling bagus, paling baik, paling berkenan pada Tuhan. Ajarannya juga demikian. Bahkan ada masalah individu antar anggota gereja karena tidak cocok dengan usulannya dan lain sebagainya, sehingga mereka keluar kemudian mendirikan gereja sendiri. Itulah terjadinya perpecahan gereja. Nah, begitu juga di Indonesia. Sejarah berdirinya gereja di Indonesia dan juga munculnya banyak gereja di Indonesia, ya, itu dimulai pada abad awal Masehi, ya, sekitar abad kedua sampai abad ke-10. Di Indonesia sebetulnya sudah muncul orang-orang Kristen, yaitu di daerah Barus, daerah Sumatera Utara. Tetapi gereja ini atau orang-orang Kristen ini punah karena dalam ibadah mereka menggunakan tata cara dan bahasa orang Suriah, sehingga mereka tidak diminati masyarakat Indonesia. Dan kemudian pada abad 16 Masehi datanglah bangsa Eropa ke Indonesia dalam rangka imperialisme. Mereka mencari tanah jajahan, mencari kekayaan, dan menyebarkan Injil. Mereka pertama kali datang di Maluku. Mereka adalah bangsa Portugis yang kemudian menyebarkan agama Katolik melalui misionaris. Dan kemudian bangsa Portugis ini diusir oleh bangsa Maluku, oleh rakyat Maluku. Mereka menuju ke daerah Timor, ya, atau NTT. Dan kemudian datanglah bangsa Belanda yang membawa agama Kristen, yang di pekabaran Injilnya dilakukan oleh Sending. Kemudian disusul oleh bangsa Jerman, bangsa Amerika Serikat. Mereka di Indonesia, terutama di daerah timur, ini mendirikan lembaga-lembaga penginjilan dan gereja yang beraliran Calvin. Itu seperti gereja GKJ, GKI, ya.
kemudian gereja Lutheran seperti HKBP, kemudian gereja Metodis. Ya. Dan selanjutnya pada abad 20 datang lembaga penginjilan lainnya, kebanyakan dari Amerika. Mereka membawa aliran Pentakosta, Karismatik, Menonit, Advent, Baptis, Injili, Mormon, Kristus, dan juga para ahli ilmu pengetahuan. Sehingga di Indonesia muncul banyak gereja. Nah, gereja pada saat itu mereka muncul di daerah-daerah menggunakan bahasa sendiri-sendiri, yaitu bahasa daerah. Akibat banyaknya muncul gereja, maka pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta berkumpul 22 gereja Protestan di Indonesia dan mendirikan Dewan Gereja di Indonesia. Dewan Gereja ini sekarang menjadi PGI, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Anggotanya sampai dengan sekarang sekitar 88 gereja. Diikuti berdirinya Konferensi Wali Gereja Indonesia dari Gereja Katolik dan kemudian PGLII, yaitu Persekutuan Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, dan juga berdiri Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Oleh sebab itu anak-anak, di Indonesia banyak sekali muncul gereja sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana gereja ini hanya mengurusi jemaatnya saja atau kita mengurusi diri kita masing-masing? Ternyata tidak. Tuhan sudah mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi sesama manusia. Dan gereja harus bisa mengusahakan kesejahteraan kota. Seperti Nabi Yeremia ini memberikan nasihat pada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel. Jadi orang Yahudi ini pernah dijajah oleh kerajaan Babilonia. Banyak orang-orang Yahudi yang kemudian dibawa ke negara Babilonia. Mereka ini kemudian mendapatkan surat dari Nabi Yeremia. Karena orang-orang Yahudi ini membentuk kelompok-kelompok eksklusif. Ya. Dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya mereka marah pada orang Babel yang telah membuat orang Yahudi menderita dan membawa mereka ke negeri asing. Nah, pada masa sekarang ini gereja tidak boleh hidup menyendiri dan tidak peduli terhadap masyarakat sekelilingnya. Gereja atau kita ini gereja harus bisa hadir untuk menjadi berkat bagi masyarakat sekeliling kita. Masyarakat di lingkungan kita, dimanapun kita berada, di kota, di negara, bahkan seluruh dunia. Ada beberapa contoh gereja sudah ikut ambil bagian dalam kesejahteraan kota atau kesejahteraan negara, yaitu Gereja Protestan Minahasa mendesak pemerintah untuk menetapkan pencemaran di Teluk Buyat sebagai bencana nasional. Kemudian Gereja HKBP terlibat dalam gerakan menolak perusakan lingkungan karena penebangan hutan. Nah, kemudian apa peranan kita dalam mengusahakan kesejahteraan kota atau kesejahteraan masyarakat? Nah, pada saat ini yang ringan saja, kita mengikuti protokol pemerintah. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dengan jarak jauh. Kita mengikuti harus pakai masker. Kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus beribadah di rumah. Ya, jangan nekat. Kalau memang kita menganggap diri kita sebagai gereja. Dan kita juga bisa menolong orang lain. Contohnya tetangga kita misalnya ada yang terkena virus COVID-19. Apa yang harus kita lakukan?
kita bagi berkat kepada mereka. Kalau kita punya makanan, kita bisa bagi kepada mereka. Atau yang ringan saja, kita tolong mereka. Adakah yang bisa kita bantu? Misalnya disuruh atau diminta tolong untuk membelanjakan beras atau membelanjakan kebutuhan sehari-hari. Kita tolong dengan kita bisa meminjami uang atau bisa uangnya diletakkan di dekat pintu, kita ambil, kita belanjakan, kita letakkan kembali di depan pintu. Ya, kemudian kita WA, kita sudah belanja bisa diambil. Itu suatu ya peranan kita sebagai gereja mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Demikian anak-anak pelajaran kita saat ini, yaitu mengenal gerejaku. Kita akan mengambil kesimpulan bahwa gereja di dunia lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan, karena akan menghambat kesaksian kita pada dunia. Gereja harus terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.